Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita. Ini adalah pesan indah Ramadan 1441 Hijriah yang ke-16. Karena kita sekarang berada di hari ke-16 dari Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Pesan indahnya adalah prinsip hidup sangat bermanfaat di pertengahan Ramadan. 15 hari sudah lewat dari Ramadan. Saya dari awal sudah mengatakan, begitulah matahari. Dia akan terbit, tenggelam, terbit, tenggelam. Tidak akan pernah mengatakan kepada kita, wow, kenapa kamu malas? Wow, kenapa kamu bermaksiat dalam Ramadan? Enggak. Tidak akan pernah dia heboh dengan apa yang kita kerjakan. Nah, bagi seorang muslim tidak ada kata terlambat untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Maka, oke, 15 hari sudah lewat. Allah subhanahu wa ta'ala semoga mengabulkan apa yang kita kerjakan dari amal saleh dan mengampuni dosa-dosa kita, leha-leha kita, atau yang semisalnya. Sekarang di hadapan kita ada 15 hari atau 14 hari lagi. Maka saya ingin memotivasi kita semua untuk lebih memaknai hadis Rasul riwayat Imam Tirmidzi tentang bulan Ramadan. Di malam pertama bulan Ramadan, Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan ada suara yang berseru dari langit. Ya baghiyal khairi aqbil. Wahai pencari kebaikan, sambut bulan Ramadan. Kita sekarang sudah di pertengahan Ramadan, hari ke-16. Ayo kita lebih bersemangat lagi, karena seperti yang saya ungkap, bahwasanya puncak Ramadan bukan pada awalnya tetapi pada akhirnya. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan prinsip-prinsip hidup sangat penting dan bermanfaat, terutama di pertengahan Ramadan. Yang pertama yaitu wajib bagi kita mengerjakan yang bermanfaat dan meninggalkan yang tidak bermanfaat. Apapun yang tidak bermanfaat menurut agama, tinggalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ihris ala ma yanfa'u. Sungguh-sungguhlah untuk sesuatu yang bermanfaat untukmu. Apa saja, dari mulai bangun sahur sampai mau sahur kembali. Sungguh-sungguh atas sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kita. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yani." Termasuk kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Terlalu banyak main handphone, terlalu banyak main media sosial, terlalu banyak menonton televisi, terlalu banyak main game. Tanda tanya besar, bermanfaatkah? Maka tentunya tidak bermanfaat dibandingkan baca Al-Quran, dibandingkan mendengarkan kajian, dibandingkan berzikir, dibandingkan beristighfar, dan semisal. Sungguh-sungguh atas sesuatu yang bermanfaat. Prinsip yang kedua yaitu sedikit tetapi dilakukan terus-menerus lebih baik daripada banyak terputus. 3 hari pertama mungkin hatam, terutama yang bisa baca Al-Quran yang lancar. 1 harinya 10 juz, setiap habis sholat dia baca 2 juz. 1 hari berarti 10 juz. Setiap habis sholat dia baca 2 juz. Hari kedua 10 juz, hari ketiga 10 juz. Hari keempat teler dia, capek mungkin, merasa berat karena tidak terbiasa. Maka lebih baik orang yang mengerjakan ibadah semampunya, tapi dia kerjakan terus menerus, bahkan dia gembleng dirinya dari awal Ramadan, semakin pertengahan semakin kuat, semakin kokoh, semakin semangat, sampai dia mendapati 10 hari terakhir Ramadan, dia benar-benar sudah tertempa dirinya sehingga benar-benar maju ke medan perang untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Sedikit
tetapi terus menerus lebih baik daripada banyak terputus. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW melakukan itu. Beliau dalam hadis riwayat Imam Bukhari bahwa Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran akthar min Sya'ban, wa fa innahu kana yasumu Sya'ban kullah, wa kana yaqul khudhu min al-'amali ma tutiqun, fa inna Allah la yamallu hatta tamallu, wa ahabbu as-salati ila Allah ma duwima 'alaihi wa in qallat." Yang artinya adalah Nabi Muhammad SAW tidak pernah senantiasa berpuasa pada bulan Sya'ban sangat banyak hari-harinya. Beliau hampir seluruhnya berpuasa di bulan Sya'ban. Kemudian beliau sering bersabda, "Ambillah dari amal ibadah yang kalian sanggupi. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah bosan sampai kalian bosan." Dan sholat yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW adalah apa? Yang selalu dikerjakan, meskipun sedikit. Pas lagi mengerjakan itu, dia diharapkan dalam keadaan meninggal saat mengerjakan itu, sehingga dia husnul khatimah. Itu rahasianya. Kemudian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Ummu Salamah, riwayat Imam Ibnu Majah, "Walladzi dhahaba bi nafsihi sallallahu alaihi wasallam ma mata hatta kana aktsaru salatihi wa huwa jalis, wa kana ahabbul a'mali ilaih al-amalu salih alladhi yadumu alaihi al-'abdu wa in kana yasiran." Kata Ummu Salamah, istri Nabi radhiyallahu anha wa ardhaha, demi zat yang mewafatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah beliau meninggal sampai kebanyakan sholat beliau dalam keadaan duduk. Lihat, tetap sholat meskipun dalam keadaan duduk. Dan amalan yang paling beliau sukai adalah amal saleh yang seorang hamba selalu kontinu mengerjakannya, meskipun sedikit tetapi kontinu, sedikit meskipun sedikit. Saya beri contoh, misalkan saya katakan bahwa baca Al-Quran apabila dalam bulan Ramadan satu hari satu juz, maka dia akan menghatamkan satu kali. Apabila dia membaca satu harinya 2 juz, dia berarti menghatamkan insya Allah 2 kali. Membaca satu harinya 3 juz berarti menghatamkan 3 kali, dan seterusnya. Nah, ini kita bisa bagi. Jangan semuanya, misalkan 1 juznya dia baca pagi, atau 2 juznya dia baca pagi, kemudian nanti sore dia bermaksiat ataupun mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka akhirnya besoknya terputus baca Qur'annya. Maka ini jangan seperti itu. Sedikit tetapi terus menerus. Kemudian yang ketiga, yaitu prinsipnya, jika pernah mengerjakan kesalahan, jangan pernah ulangi kesalahan itu 2 kali. Jika tahu di depan itu ada lubang, jangan pernah lakukan itu 2 kali. Jangan pernah terperosok ke dalam lubang itu 2 kali. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, la yuldagul mu'min min juhlin wahidin marratain. Seorang beriman tidak pernah terperosok ke dalam lubang yang sama 2 kali. Kesalahan yang sama 2 kali. Misalkan tadi malam ada seseorang begadang, akhirnya subuhnya terlambat, baca Qur'annya tidak, mengantuk, jiwa malas, akhirnya, maka besok jangan pernah lakukan itu. Orang beriman cerdas, tidak boleh dungu. Kemudian yang keempat, jangan merasa cepat puas dengan ibadah yang pernah kita kerjakan. Yaitu, kita belum tahu apakah ibadah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ahibati hafizakumullah taala. Nah, yang kelima, tunjukkan kebaikan kepada orang lain, sehingga orang yang melakukan kebaikan yang kita tunjuki, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Ya, tinggal sebar SMS, tinggal sebar WhatsApp, tinggal sebar video bermanfaat, tinggal sebar, orang mengerjakannya, kita dapat pahalanya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Muslim, man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilih. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka niscaya dia akan mendapatkan pahala kebaikan tersebut. Hadis riwayat Imam Muslim
dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ini beberapa prinsip yang membuat kita semakin bersemangat di pertengahan Ramadan untuk menyongsong puncak Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sallallahu Nabi Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Ahmad Zainuddin Al-Banjari, Pesantren Intan Ilmu, Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Sabtu 16 Ramadan 1441 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.